Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Ibu isi absennya dulu ya. Baiklah. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu. Silakan anak-anak membaca. Ibu adalah orang yang paling hebat. Ibuku adalah pahlawanku. Aku bangga kepadanya. Ibu tidak mencintai saya dan tidak menyamakan saya. Tetapi dia lebih hebat dari jagoan manapun. Nah, sebelum kita memasuki tema apa kita? Temanya Pahlawanku. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa yang kamu ketahui tentang pahlawan? Apa Nun? Orang yang berjasa. Orang yang Berjasa. itu menurut Arunya pahlawanku itu pahlawan adalah orang yang Berjasa. Nah, kemudian teks non fiksi. Padli, baca Padli. Teks non fiksi itu apa? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah serangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh cerita non-fiksi. Berikut adalah contoh serangan non-fiksi yang sering kita temui. Biografi, buku pedoman, buku belajar, ensiklopedia, biodata, artikel dan lainnya. Teks non-fiksi. Ini ada video. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas biografi salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah salah satu sultan yang paling terkenal dari kota Palembang. Gambar atau foto dirinya pun dapat ditemukan pada uang kertas Rp10.000 tahun edaran 2005. Siapkah beliau?
sekali. Beliau adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II adalah sultan yang memimpin kerajaan Palembang Darussalam. Ia memimpin dalam 2 periode, yaitu dari tahun 1803 hingga 1813 dan dari tahun 1818 hingga tahun 1821. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1767. Ayahnya adalah Sultan ke-6 Kerajaan Palembang Darussalam, yaitu Sultan Muhammad Bahaudin, sedangkan ibunya bernama Ratu Agung Putri Datuk Murni. Sebelum diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya, nama masa kecilnya adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Beliau diangkat menjadi sultan saat usianya adalah 37 tahun. Sultan Mahmud Badarudin II memiliki 9 orang istri, dan dari pernikahannya ini, ia dikaruniai total 61 orang anak. Ia mengangkat Tra dari istri keduanya sebagai putra mahkota, sebab anak dari istri pertamanya adalah seorang putri. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai bangsawan yang memiliki kewibawaan besar dan juga rasa kemanusiaan yang lembut, serta terkenal sebagai anak raja yang cerdas, gagah berani, dan bijaksana. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, ia sudah menunjukkan kemampuannya dalam membantu ayahnya membangun benteng dan ikut menyusun strategi perang dengan menempatkan pasukan di tempat-tempat yang strategis. Peran Sultan Mahmud Badarudin II dalam mempertahankan tanah Palembang dari rebutan bangsa Eropa sangatlah besar. Sejak timah mulai ditemukan di Bangka, salah satu daerah kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II, Inggris dan Belanda terus-menerus berusaha untuk mendapatkan daerah tersebut. Awal mula kolonialisme di Palembang ditandai dengan didirikannya sebuah loji atau kantor dagang milik Belanda di Sungai Aur 10 Ulu. Ketika itu terjadi konflik antara Palembang dengan Belanda, di mana saat itu Belanda menuduh bahwa Inggris telah memprovokasi Palembang untuk mengusir Belanda. Namun sebaliknya, Inggris malah menuduh Palembanglah yang berinisiatif untuk mengusir Belanda dari tanah Palembang. Hingga pada tanggal 14 September 1811 terjadilah peristiwa pembantaian di kantor dagang Belanda itu. Inilah yang kita sebut dengan peristiwa Loji Sungai Aur. Setelah itu, Inggris masih terus meminta agar Sultan Mahmud Badarudin II menyerahkan Bangka sebagai ganti rugi atas peristiwa Loji Sungai Aur. Tentu saja hal ini tidak disetujui oleh beliau. Karena itu, Inggris mengirim armada perangnya dan terjadilah pertempuran singkat. Benteng Pulau Boram yang dijaga oleh Pangeran Adipati, adik kandung dari Sultan Mahmud Badarudin II, yang juga menjadi benteng pertahanan saat itu, dengan mudah dapat ditembus oleh pihak Inggris. Dengan begitu, akhirnya Sultan Mahmud Badarudin II harus menyingkir ke daerah Musirawas. Kemudian, dalam waktu kurang dari 2 tahun, melalui serangkaian perundingan, akhirnya pada 13 Juli 1813, Sultan Mahmud Badarudin II kembali ke Palembang dan kembali menempati posisi sultan, sebelum akhirnya pada Agustus 1813 ia kembali dilengserkan di posisinya sebagai sultan. Pada tahun 1814, keadaan mulai sedikit berubah. Sesuai dengan konvensi London, Inggris harus menyerahkan kekuasaan atas Palembang kepada Belanda. Hingga pada tanggal 7 Juni 1818, kekuasaan Jepang yang merupakan milik Pangeran Adipati yang bergelar Sultan Majapahit Husin kembali menjadi milik Sultan Mahmud Badarudin II. Kala itu, konflik kembali terjadi. Thomas Warner Munche, seorang komisaris Belanda beserta pasukannya yang sedang berada di Musirawas, diserang oleh penduduk setempat. Itulah, setibanya di Palembang, Muntinghe meminta kompensasi kepada Sultan Mahmud Badarudin II. Ia meminta agar Sultan menyerahkan putra mahkota sebagai jaminan agar pihak Kesultanan tak berani macam-macam. Jawaban atas permintaan ini tak kunjung diberikan. Hingga akhirnya penolakanlah yang diberikan oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Karena hal ini, maka dinyatakanlah perang antara Belanda dengan Lembang. Pada tanggal 12 Juni 1819, perang antara Belanda dan Palembang pun pecah. Inilah yang disebut sebagai Perang Menteng, salah satu perang yang terdahsyat kala itu. Akan tetapi, pertahanan Palembang kala itu juga sangat kuat, hingga Muntinghe pun kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Sultan Mahmud Badarudin II telah memperkirakan bahwa pasti akan ada serangan susulan. Karena itulah, ia sudah mempersiapkan pertahanan. Dan sekali lagi, serangan Belanda pada 21 Oktober 1816 tidak dimenangkan oleh Palembang.
serangannya di tanggal 20 Juni 1821 tak berhasil menembus pertahanan Palembang. Akan tetapi, kali ini pihak Belanda tidak kembali ke Batavia. Saat itu, berdekatan sekali dengan bulan Ramadan. Hari Jumat dan hari Minggu disepakati kedua belah pihak sebagai hari untuk beribadah. Seharusnya tidak boleh ada serangan hari itu. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan hal ini. Diluncurkanlah serangan dadakan di hari Minggu pada tanggal 24 Juni 1821. Karena itulah, keesokan harinya, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Selesai ya. Kemudian ada ini termasuk teks non fiksi. Ini berjudul Biografi Sultan Mahmud Badarudin. Siapa baca? Adil. Baca Adil. Lahir di Palembang. Biografi dulu. Biografi Sultan Mahmud Badarudin. Lahir di Palembang. 1560. Wafat di Ternate 26 November 1852. Dimakamkan di tempat Ternate, Maluku Utara. Semenjak ditunjuk menjadi Sultan Kerajaan Palembang, menggantikan ayahnya Sultan Muhammad Baharudin. Mahmud Badarudin melakukan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda ketika Batavia berhasil diduduki Inggris pada tahun 1811. Sultan Mahmud justru berhasil membebaskan Palembang dari penjarahan Belanda pada tanggal 14 Mei 1811 tahun 1812. Peperangan dengan Inggris dimulai karena Sultan tidak mau mengakui kekuasaan Inggris di Palembang. Arya lanjut. Inggris berhasil menguasai Palembang Dan mengangkat Najamuddin, menggantikan Sultan Mahmud Badarudin II yang menyingkirkan para
Ya. Kemudian ini contoh pengamalan sila Empat. keempat. Itu Anda melakukan pemilihan buku ya. Kemudian untuk sila keempat mengedepankan apa itu? Yang pertama, Musyawarah. mengedepankan Musyawarah diskusi atau pendapat untuk mencapai kesepakatan tentang kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu contoh sila keempat. Ini contoh sila Lima. ini adil ya, yang memberikan soal pembagian ilmu dengan adil. Ini ada pembagian tugas ya dengan adil. Ini waktu apa ini? Berkemah ya. Ini contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama itu apa? Berkoordinasi pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, jadi kita harus berbuat Adil. adil ya. Nah, nanti kita mengenal apa itu nada ya. Jadi saat bernyanyi, ini gambar orang bernyanyi ya. Ini gambar orang yang bernyanyi. Ini ada yang memainkan alat musik. Jadi ada suara tinggi dan ada pula suara yang rendah. Itulah disebut nada. Jadi dalam kita bernyanyi ada yang namanya nada tinggi dan nada Rendah. Untuk mengenal nada tinggi dan nada rendah, Anda sudah tahu bagaimana nadanya? Ini apa ini? Coba Agun, tiup Agun. Nah, ini ada contoh nada, tanda nada ya. Ya, terima kasih. Jadi ada do, re, Mi, fa, sol, la, si, do. itu bukan nada ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita sambil ada video ya. Nah, lagu Hari Merdeka. Coba kita sama-sama.
Geografi. Kemudian dari sifat-sifat pahlawan itu kita dapat meneladani, itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus adil, nah ya, saling tolong menolong sesama teman ya. Kemudian setelah tadi pahlawan kan memperebutkan kemerdekaan, jadi ada lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka tadi lagunya apa? 11 Agustus 45. Itu Hari Merdeka kan? Nah, itu jadi 11 Agustus 1945. Di sini Ibu bagikan lagi soal evaluasi. Soal evaluasi. Empat. Jawabannya dikirim. Tulis nama hotel. Tulis mama. Nah. Jawab, ada pilihan ganda. Ada soal isian singkat. Pilihan ganda itu ada 5 soal. Kemudian untuk soal uraian ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Silakan jawab A, B, C. Lingkar. Dilingkari.
belakangnya. Selesai. Kumpul. Satu. Ayo pulang. Dan kumpul. Nah, selesai nak ya. Dari hari ini soal evaluasi sudah dijawab. Jadi tadi kita mempelajari teks non fiksi, terus mengamalkan nilai-nilai apa? Pancasila. Kemudian menyanyikan lagu hari kemerdekaan dengan nada yang tepat ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, di sini ada lagu daerah. Kita bersama-sama ya.
kegiatan belajar kita hari ini. Ibu suruh Fadli untuk memimpin doa ulang ya. Doa mulai. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum kita pulang. Ya, berdoa mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu minta maaf jika ibu ada salah-salah kata. Ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.